Dia adalah putri seorang kiai terhormat. Poluan cantik dengan masa depan cemerlang. Tapi cintanya pada seorang anak pang bertato membuat dunia menghujatnya. Hamil di luar nikah. Diusir ayah sendiri dari rumah mewah di Menteng. Dihina rekan-rekan di kantor polisi. Dijauhi tetangga yang dulu hormat padanya. Ibu-ibu pengajian menyebutnya pezina. Teman-teman sejawatnya menempelkan stempel jalang di lokernya. Bahkan seorang perwira polisi yang cemburu buta menjebak suaminya dengan tuduhan palsu. Kini ia tidur di kontrakan kumuh tanpa uang, tanpa keluarga, dengan perut membuncit. Sementara kekasihnya mendekam di balik jeruji besi, terancam hukuman penjara bertahun-tahun. Semua orang tertawa. Semua orang merasa benar. Mereka yakin anak pang bertato itu sampah masyarakat yang pantas dihancurkan. Tapi mereka tidak tahu satu rahasia besar. Di balik tato naga dan rambut mohawk hijaunya, di balik kontrakan reot dan hidup yang hancur, anak pang itu menyimpan darah biru, ternyata dia adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan deras mengguyur Jakarta. Dari balik kaca mobil patroli, Inspektur 2 Alana Kirana menatap jalanan yang mulai sepi. 10 tahun ia mengabdi di Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, namun belum pernah ia merasakan degup jantung seperti malam ini. Di sampingnya, Bribtu Rudi memegang kemudi dengan mata waspada. Target di depan, Ibda. Ujar Rudi sambil menunjuk ke arah halte bus yang temaram. Seorang pria berdiri membelakangi mereka. Jaket kulit hitam dengan berbagai lambang pangrok melekat di tubuhnya. Rambut mohawk berwarna hijau menyala mencuat khas. Ketika pria itu menoleh, Alana bisa melihat seluruh leher hingga ujung jari tangannya dipenuhi tato. Naga menjalar dari punggung tangan kanannya. Tengkorak tergambar di ruas jari kiri. Sebuah matahari hitam menghiasi tengah lehernya. Anak pang. Gumam Alana. Malam begini di tempat sepi, pasti ada yang tidak beres. 4 unit mobil patroli mengitari halte dan memotong jalan. Lampu strobo menyala. Pria itu tidak lari. Ia hanya berdiri, menatap datar dengan sebatang rokok di bibirnya yang penuh tindik logam kecil. Bribda Yoga keluar pertama dengan suara tegas memerintahkan tangan di atas kepala. Pria itu mengangkat tangan perlahan. Rokoknya jatuh ke genangan air. Di bawah sorot lampu mobil, Alana bisa melihat detail wajah pria itu dengan jelas. Rahang tegas, alis tebal, dan mata sayu yang menyimpan sesuatu yang ganjil. Bukan ketakutan, bukan amarah, melainkan kelelahan. Kelelahan seorang pria yang terlalu sering diperlakukan sebagai sampah masyarakat. Periksa identitasnya. Perintah Alana. 2 anggota kepolisian langsung menggeledah tubuh pria itu dengan sigap. Tidak ditemukan senjata tajam. Tidak ditemukan benda berbahaya apapun. Sebuah dompet kecil ditemukan di saku celananya. Isinya kartu tanda penduduk atas nama Bagas Wicaksono, usia 25 tahun, alamat sebuah peta kumuh di Tanah Abang. Dan di saku jaket kulitnya, Alana menemukan sesuatu yang membuatnya menarik napas panjang. Sebuah buku puisi karya Sapardi Djoko Damono. Buku itu sudah usang, halaman-halamannya menguning dan penuh dengan coretan di pinggirnya. Buku bagus, ucap Alana tanpa sadar. Pria itu yang bernama Bagas tertawa kecil. Suaranya parau, seperti kertas yang digosokkan. Maaf, Bu Polisi. Saya tidak tahu membaca buku itu kejahatan. Sarkasme yang meluncur dari bibirnya bukanlah sarkasme yang menghina, melainkan sarkasme yang lahir dari kepahitan. Alana mengabaikan sindiran itu. Kami mendapat laporan adanya penganiayaan di sekitar halte ini sekitar 30 menit yang lalu. Anda berada di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan penampilan yang sesuai dengan prasangka Anda. Bagas menyelesaikan kalimat Alana. Alana terdiam. Ada sesuatu di mata pria itu. Kedalaman yang tidak pantas dimiliki oleh seorang anak pang jalanan. Ia menggelengkan kepalanya perlahan. Ikut dengan kami untuk klarifikasi. Di ruang interogasi Polsek Metro Tanah Abang, bau disinfektan bercampur dengan aroma rokok kadaluarsa. Lampu neon berkedip-kedip tidak stabil. Alana duduk di seberang Bagas yang kini diborgol ke kursi besi. Seharusnya ini mudah. Seharusnya ia bisa memperlakukan pria ini seperti puluhan preman yang pernah ia hadapi sebelumnya. Tapi Bagas tidak seperti yang lain. Kenapa Anda tidak lari? Tanya Alana memulai interogasi.
Bagas menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Lari kemana? Semua tempat di Jakarta sama saja. Polisi akan tetap menangkap orang bertato di tengah malam. Kami punya laporan penganiayaan di halte itu. Alana mencoba tegas. Setengah jam sebelum saya di sana, saya sedang membaca buku itu di emperan toko sembako dekat Pasar Tanah Abang. Bu Narti, pemilik toko, bisa menjadi saksi. Atau Mbak Yuli yang jual gorengan. Atau Bang Dadang yang jaga warteg 24 jam. Alana mencatat semua nama itu. Ia akan mengeceknya nanti. Tapi ada yang mengganggunya? Anda tidak bertanya tentang korban? Atau mencoba mencari alasan lain? Bagas menatap lurus ke matanya. Karena saya tidak melakukan apa-apa. Hanya kebetulan, Bu Polisi. Saya terlalu sering menjadi korban kebetulan. Suara itu menusuk ulu hati Alana. Ia ingat laporan tahun lalu tentang seorang pria bertato yang divonis 3 tahun penjara hanya karena ia berada di tempat kejadian perkara perampokan. Baru setelah setahun, pelaku asli tertangkap. Tapi pria itu sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, dan kehilangan sisa harga dirinya. Alana membuka file di depannya. Kartu tanda penduduk Anda. Pekerjaan tidak ada. Pendidikan terakhir sekolah menengah atas. Tidak pernah terlibat kasus sebelumnya. Kenapa? Bagas tersenyum pahit. Kenapa tidak pernah terlibat kasus? Karena saya tidak pernah melakukan kejahatan. Atau karena Anda tidak percaya anak pang bisa hidup tanpa melanggar hukum? Jangan membalik pertanyaan. Maaf, itu kebiasaan. Bagas menghela napas panjang. Saya lulusan sekolah menengah atas negeri 8. Dulu ranking 3. Tapi ketika kedua orang tua saya meninggal, semuanya berhenti. Alana mengerjapkan mata. Kedua orang tua? Ibu saya meninggal 7 tahun lalu karena kanker. Ayah. Bagas terdiam sejenak. Matanya kosong menembus dinding. Ayah pergi sejak saya kelas 3 sekolah dasar. Tidak pernah ada kabar. Entah di mana, entah hidup atau mati. Saya sendirian sejak kecil. Kos-kosan, ngamen, kadang bantu bengkel. Lulus sekolah menengah atas dapat beasiswa kuliah, tapi berhenti di semester 2 karena tidak punya biaya. Lalu ya beginilah, anak pang tanpa masa depan. Alana tidak bisa berkata-kata. Matanya beralih ke lengan kiri Bagas yang penuh tato. Di sana ada gambar bunga sakura yang gugur, dengan satu tanggal yang sama di setiap kelopaknya. Tato itu untuk ibu? Tanya Alana lirih. Bagas mengangguk pelan. Satu-satunya orang yang pernah mencintai saya tanpa syarat. Setelah dia pergi, saya hanya punya jalanan. Dan jalanan mengajarkan bahwa penampilan adalah segalanya. Jika Anda terlihat lemah, Anda akan dimakan. Jika Anda terlihat kuat, setidaknya orang akan berpikir 2 kali untuk mengganggu. Alana meletakkan pulpennya. Ia meraih kunci di pinggangnya dan melepas borgol Bagas perlahan. Anda tidak ditahan. Hanya dimintai keterangan. Bagas mengangkat alisnya. Luar biasa. Pertama kalinya polisi melepas borgol saya tanpa harus membayar uang rokok terlebih dahulu. Alana tersenyum. Kecil. Hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk membuat Bagas membeku sejenak. Maaf. Kata Bagas dengan nada hati-hati. Itu tadi juga senyuman? Lepas borgol, lepas juga urat malumu. Sahut Alana. Mereka berdua tertawa. Lembut, hangat. Tapi suasana itu segera pecah ketika pintu ruang interogasi terbuka dengan kasar. Seorang pria tinggi tegap berkumis melangkah masuk. Wajahnya tampan namun mulai dihinggapi garis-garis ambisi. Ia menatap Alana, lalu menatap Bagas bergantian. Kumisnya bergetar. Panglima, Alana langsung berdiri tegap. Target sudah kami klarifikasi. Tidak terbukti. AKP Anton Mahardika tidak menatap Alana. Matanya tertuju pada Bagas, mengamati tato di sekujur tubuhnya, tindik di bibirnya, rambut mohawk hijaunya. Lalu ia kembali menatap Alana dengan tatapan yang sulit diartikan. Klarifikasi? Seorang anak pang di tempat kejadian perkara penganiayaan jam segini, dan Inspektur 2 ingin mengatakan dia tidak bersalah? Kami belum mengambil kesimpulan, Panglima. Tapi alibi yang bersangkutan cukup kuat dan... Cukup kuat? Anton membanting map ke meja hingga alat tulis berhamburan. Bawa dia ke sel semalam. Besok pagi kita cek semua alibinya. Api. Inspektur 2 Alana. Suara Anton meninggi. Saya perwira Anda. Anda patuhi perintah. Bagas yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Wah, Pak Polisi, marahnya luar biasa. Lagi jatuh cinta tapi tidak direstui, ya?
Alana tersentak. Anton membeku. Wajahnya yang semerah tomat berubah menjadi pucat. "Apa katamu?" desisnya dengan suara teredam. "Maaf, hanya tebakan." Bagas mengangkat bahu meskipun masih duduk di kursi besi. "Tapi cara Anda melihat saya bukan cara polisi melihat tersangka. Itu cara pria melihat pesaing. Dan cara Anda melihat poluan cantik di sebelah saya bukan cara atasan melihat bawahan." Anton menghunjamkan tinjunya ke meja. Suara benturan keras menggema di seluruh ruangan. "Mampus kau, bawa dia ke sel. Sekarang." Dua anggota yang tadinya berjaga di luar langsung masuk dan memboyong Bagas keluar. Tepat sebelum pintu tertutup, Bagas menoleh ke belakang dan berbisik pada Alana. "Sampai jumpa besok. Bawa buku puisi baru. Yang ini sudah habis saya baca 3 kali." Anton mendengus keras lalu berbalik pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Alana hanya bisa berdiri di tengah ruangan yang kini sunyi. Ia merasakan sesuatu yang asing dan panas menjalar di dadanya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama 10 tahun di kepolisian. Bahkan ketika Anton yang selama ini dikenal sebagai pria idaman di kantornya terus berusaha mendekatinya, Alana tidak pernah merasakan detak seperti ini. Ia memegang buku puisi milik Bagas yang tertinggal di meja. Lembaran demi lembaran ia buka. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan dengan tinta yang sudah pudar. Satu kalimat pendek. "Sampai jumpa di waktu yang lebih baik, Ibu." Air mata Alana jatuh tanpa izin. 3 hari setelah malam hujan itu, semua alibi Bagas terbukti benar. Bu Narti, pemilik toko sembako, bersumpah melihat Bagas duduk di emperan tokonya membaca buku pada jam yang sama ketika penganiayaan terjadi di halte. Mbak Yuli, penjual gorengan, bahkan mengaku sempat memberi Bagas segelas teh panas. Bang Dadang, penjaga warteg 24 jam, juga membenarkan bahwa Bagas tidak pernah meninggalkan area pasar Tanah Abang sebelum hujan turun. Lebih dari itu, polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan yang sebenarnya. Seorang preman bayaran berusia 30 tahun yang mengaku diupah seseorang tak dikenal untuk memukuli seorang pengusaha muda di halte itu. Motivasi masih dalam penyelidikan, tapi yang jelas Bagas tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus tersebut. Inspektur 2 Alana Kirana menerima semua laporan itu dengan lega yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia sendiri yang mengantarkan surat pembebasan Bagas ke ruang tahanan. Saat jeruji besi terbuka dan Bagas melangkah keluar, Alana melihat sesuatu yang berbeda dari pria itu. Rambut mohawk hijaunya masih sama. Tato di sekujur tubuhnya masih sama. Tapi matanya yang sayu kini memancarkan cahaya kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. "Terima kasih, Bu Polisi," ucap Bagas dengan suara serak karena terlalu lama di dalam sel. Alana menggeleng. "Saya hanya melakukan tugas saya. Dan panggil saya Alana saja. Tidak perlu Bu Polisi." Bagas mengangkat alis. "Alana, nama yang indah. Seperti cahaya." Alana tersenyum kecil. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Jantungnya berdebar tidak karuan. Cepat-cepat ia mengeluarkan ponselnya. "Bisa minta nomor teleponmu? Untuk keperluan administrasi? Kalau ada panggilan sebagai saksi lagi." Bagas tersenyum. Dia tahu itu hanya alasan. Tapi ia tidak menolak. Ia menyebutkan nomornya, dan Alana mengetiknya dengan hati-hati seolah sedang menulis surat cinta pertama. Sejak saat itu, mereka mulai sering bertukar pesan. Awalnya hanya sebatas kabar-kabar singkat. Alana bertanya apakah Bagas sudah makan. Bagas membalas dengan candaan tentang nasi padang yang terlalu mahal untuk kantong anak pang. Alana mengirimkan foto buku puisi baru yang ia beli. Bagas membalas dengan puisi pendek karangannya sendiri yang membuat Alana tersipu malu. Suatu sore, Alana memberanikan diri mengajak Bagas bertemu di sebuah kafe kecil dekat stasiun kereta. Bagas datang dengan jaket kulitnya yang lusuh, tapi rambut mohawk hijaunya sudah sedikit lebih rapi. Ia mencukur sebagian rambut di samping sehingga bentuknya tidak terlalu mencolok. Tato di lehernya masih terlihat jelas, tapi ia tidak berusaha menutupinya. "Kamu sudah berusaha merapikan diri," komentar Alana sambil memegang cangkir kopi. Bagas menggaruk kepalanya yang sedikit gatal karena cukuran baru. "Iya, saya pikir tidak enak kalau bertemu dengan seorang polwan cantik sambil terlihat seperti preman pasar." "Kamu bukan preman pasar." Alana menatap matanya lurus. "Kamu hanya anak pang yang kehilangan arah." "Itu berbeda." Bagas terdiam. Ada getaran di dadanya yang tidak ia pahami. Selama bertahun-tahun hidup di jalanan, tidak pernah ada seorang pun yang membedakan antara penampilan dan hatinya. Semua orang melihat tato dan rambut mohawk, lalu langsung mengambil kesimpulan. Tapi Alana berbeda.
Ceritakan tentang ibumu, pinta Alana lembut. Bagas menghirup kopinya yang sudah dingin. Ibuku adalah wanita paling kuat yang pernah saya kenal. Setelah ayah pergi, ia bekerja sebagai penatu baju dan kadang jadi asisten rumah tangga untuk menghidupi saya. Setiap malam, ia masih sempat membacakan dongeng sebelum saya tidur. Sampai suatu hari, dokter bilang ia terkena kanker stadium lanjut. Dalam 3 bulan, ia menghilang dari hidup saya. Tato di lengan kirimu, bunga sakura yang gugur. Alana menunjuk pelan. Itu untuk mengenangnya. Bagas mengangguk. Saya menghabiskan uang tabungan terakhir untuk membuat tato itu. Beberapa orang bilang itu bodoh. Tapi setiap kali saya merasa sendiri, saya lihat tato itu dan saya ingat bahwa pernah ada seseorang yang mencintai saya dengan tulus. Alana meraih tangan Bagas di atas meja. Jari-jarinya menyentuh tato tengkorak di ruas jari Bagas. Aku juga pernah kehilangan seseorang. Ibuku meninggal 5 tahun lalu karena sakit yang sama. Ayahku, dia masih ada, tapi sejak ibu pergi, ia menjadi sangat keras dan kaku. Semua yang aku lakukan selalu dinilai. Ayahmu seorang kiai, kan? Bagas bertanya hati-hati. Saya dengar dari teman-teman di kantor polisi. Ayahmu adalah pemuka agama yang sangat dihormati. Alana tersenyum pahit. Terhormat di depan umum. Tapi di rumah, ia adalah tembok yang tidak bisa aku tembus. Sejak kecil, ia sudah merencanakan hidupku. Sekolah ini, polisi itu, menikah dengan pria pilihannya. Aku tidak pernah punya suara. Bagas menggenggam balik tangan Alana. Kini kita berdua sama-sama kehilangan. Mata mereka bertemu. Tidak ada yang bicara. Tapi hati mereka berbicara dalam bahasa yang tidak perlu kata-kata. Di luar kafe, di balik kaca mobil yang diparkir agak jauh, seseorang merekam pertemuan itu dengan ponsel. AKP Anton Mahardika mengepalkan tangannya di atas setir mobil. Wajahnya memerah menahan amarah. Selama 3 tahun ia berusaha mendekati Alana. 3 tahun ia menahan diri, menjaga jarak karena menghormati ayah Alana yang seorang kiai terhormat. Ia sudah membayangkan masa depan bersama Alana. Menikah, memiliki anak, menjadi keluarga polisi yang disegani. Tapi sekarang, seorang anak pang jalanan bertato menghancurkan semua mimpinya. Anton menekan tombol panggilan di ponselnya. Seorang preman bayaran berjuluk Ipang menjawab di ujung sana. Ada kerjaan untukmu, bisik Anton dengan suara dingin. Aku ingin kamu mengawasi seorang anak pang bernama Bagas. Cari tahu semua kelemahannya. Dan siapkan barang yang bisa membuatnya masuk penjara untuk waktu yang lama. Apa barangnya, bos? Tanya Ipang dari seberang. Anton tersenyum sinis. Nanti aku beritahu. Yang jelas, bukan barang yang mudah dibersihkan. Aku ingin dia tenggelam. Tenggelam selamanya. Ia menutup telepon lalu menatap lagi ke arah kafe. Alana dan Bagas tertawa bersama di balik kaca. Anton membanting setir mobilnya dengan tinju. Sakit, tapi tidak terasa. Yang terasa hanyalah kebencian yang membakar ulu hatinya. Sementara itu, di dalam kafe, Alana dan Bagas tidak menyadari bahaya yang mengintai. Mereka hanya menikmati kebersamaan yang terasa begitu alami, begitu hangat. Seperti 2 anak sungai yang akhirnya bertemu di muara. Malam itu, Bagas mengantar Alana pulang hingga ke depan rumahnya di kawasan Menteng. Rumah besar dengan halaman luas dan lampu taman yang terang benderang. Di balik jendela lantai 2, bayangan seorang pria jubah putih berdiri diam memandang ke bawah. Ayahku sedang melihat, kata Alana pelan. Bagas menatap ke atas. Bayangan itu tidak bergerak. Apakah dia marah? Dia selalu marah pada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Alana menggenggam tangan Bagas sekali lagi. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah dewasa. Aku bisa memilih sendiri. Bagas ingin mencium kening Alana, tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Ia hanya berkata, sampai jumpa besok, Alana. Bawa buku puisi baru. Alana tertawa. Kamu dan buku puisi. Awas nanti aku bosan mendengarnya. Tidak mungkin. Bagas tersenyum lebar. Saya tahu 20 puisi karya Sapardi di luar kepala. Anda tidak akan bosan sampai minggu depan. Mereka berpisah dengan senyuman. Alana masuk ke rumahnya. Bagas berjalan kembali ke halte bus untuk pulang ke kontrakannya yang sempit. Di langit, bintang-bintang bersinar terang seolah ikut bahagia. Tapi di balik kegelapan malam, badai sedang mulai bergulung. 2 bulan berlalu sejak pertemuan pertama di halte bus. Alana dan Bagas kini tidak bisa dipisahkan. Setiap hari setelah tugas kepolisiannya selesai,
Alana akan menyempatkan diri mampir ke kontrakan kecil Bagas di Tanah Abang. Kontrakan itu hanya sebuah ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya terbuat dari triplek tipis yang bolong di sana-sini. Lantainya semen tanpa ubin. Atapnya seng yang bocor jika hujan deras. Tapi Alana tidak pernah mengeluh. Dia membawa makanan, kadang buku, kadang hanya sekedar teh hangat buatan sendiri. Bagas akan membalas dengan memainkan gitar bekas pemberian teman jalanannya. Suaranya parau tapi anehnya menenangkan. Alana suka mendengarkan Bagas menyanyikan lagu-lagu lama milik Iwan Fals atau Abiet GAD. Lirik-lirik tentang kehidupan pinggiran, tentang ketidakadilan, tentang orang-orang kecil yang dilupakan. Kamu tahu, kata Bagas suatu malam sambil memetik senar gitarnya. Sebelum bertemu kamu, saya sudah pasrah. Saya pikir hidup saya akan berakhir di jalanan, entah ditangkap polisi atau dibunuh preman lain. Tidak ada masa depan. Tidak ada harapan. Alana yang duduk bersila di lantai triplek itu menatap Bagas dengan mata berbinar. Lalu sekarang, Bagas berhenti memetik gitarnya. Sekarang saya punya alasan untuk bangun pagi. Bukan hanya untuk mencari uang sisa makan, tapi untuk membalas pesan kamu. Untuk mendengar suara kamu. Untuk melihat senyum kamu. Alana tersipu. Dia merangkak mendekati Bagas lalu menundukkan kepalanya di bahu pria itu. Aku juga. Setiap hari di kantor, aku hanya menunggu waktu pulang agar bisa ke sini. Teman-temanku bilang aku aneh. Seorang poluan teladan yang sering main ke kontrakan kumuh. Teman-teman kamu tahu tentang kita? Tanya Bagas hati-hati. Belum. Alana menggeleng. Hanya 1-2 orang. Tapi aku tidak peduli. Ini hidupku, bukan hidup mereka. Bagas menghela napas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa berat. Ada kegelisahan yang mengganggu pikirannya. Alana adalah putri seorang kiai terhormat. Sedangkan dia hanya anak pang jalanan tanpa orang tua, tanpa harta, tanpa masa depan. Suatu hari nanti, perbedaan itu akan menjadi batu sandungan yang besar. Tapi untuk malam ini, ia memilih untuk menikmati kebahagiaan kecil yang langka dalam hidupnya. Alana mengangkat wajahnya. Matanya menatap dalam-dalam ke mata Bagas. Ada keraguan di sana, tapi juga ada tekad. Bagas, aku sayang kamu. Aku benar-benar sayang. Bagas tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya memeluk Alana erat-erat. Kedua tangannya yang penuh tato melingkar di punggung wanita itu. Di kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang dari masjid kecil dekat kontrakan. Mereka berdua diam mendengarkan, seolah alam pun ikut merestui. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka melewati batas yang tidak pernah mereka rencanakan. Bukan karena nafsu sesaat, tapi karena perasaan yang sudah terlalu lama terpendam. Bagas menggenggam tangan Alana setelah semuanya usai. Matanya basah. Aku tidak akan meninggalkan kamu, bisiknya. Janji. Alana hanya tersenyum dan memejamkan mata. Dia percaya. Namun di tempat lain, kebahagiaan mereka tidak dinikmati oleh semua orang. AKP Anton Mahardika duduk di ruang kerjanya larut malam. Di depannya terbentang foto-foto Alana dan Bagas yang diambil oleh preman bayarannya, Ipang. Foto mereka berdua di kafe, di kontrakan, bahkan saat berjalan bergandengan tangan di pinggir rel kereta. Anton menekan bola matanya yang sembab. Bukan karena menangis, tapi karena marah yang tidak bisa disalurkan. Dia membanting mouse komputer hingga patah menjadi 2 bagian. Darah menetes dari telapak tangannya, tapi ia tidak merasakan sakit. Selama 3 tahun, ia berusaha menjadi pria yang sempurna di mata Alana. Datang tepat waktu, berpakaian rapi, selalu menawarkan bantuan, dan tidak pernah memaksa. Ia bahkan rela menahan diri untuk tidak mendekati Alana secara berlebihan karena tahu ayah Alana adalah seorang kiai yang sangat konservatif. Ia pikir dengan kesabarannya, suatu hari Alana akan melihatnya sebagai pilihan yang tepat. Tapi sekarang, seorang anak pang bertato yang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, bahkan tidak punya masa depan, telah merebut hati wanita yang ia idam-idamkan selama bertahun-tahun. Tidak adil. Gumam Anton dengan suara bergetar. Ini tidak adil. Ia mengangkat ponselnya dan menekan nomor Ipang. Bos, ada perintah? Suara Ipang terdengar dari seberang. Anton menutup matanya sejenak. Sebuah rencana jahat mulai terbentuk di kepalanya. Bukan narkoba, karena itu terlalu mudah dilacak. Bukan barang ilegal biasa, karena hukuman tidak akan cukup berat. Ia ingin sesuatu yang bisa membuat Bagas masuk penjara selama mungkin. Selamanya jika perlu.
Siapkan 1 unit senjata api. Pistol. Tanpa surat. Perintah Anton dingin. Untuk apa, bos? Tanya Ipang. Kamu akan menanamkannya di kontrakan anak Pang itu. Aku akan urus penggeledahannya. Pastikan senjata itu benar-benar tersembunyi tapi pasti ketemu saat digeledah. Ipang menghela napas di seberang. Bos, ini risiko besar. Kalau ketahuan, tidak akan ketahuan. Potong Anton. Aku yang akan memimpin penggeledahan. Aku yang akan menemukan barang buktinya. Aku yang akan membuatnya tidak bisa berkutik. Percaya padaku. Ipang diam beberapa saat lalu mengangguk meski tidak terlihat. Baik, bos. Saya cari senjatanya. Anton meletakkan ponselnya. Dia menatap foto Alana yang terpajang di wallpaper ponselnya selama ini. Foto itu akan segera ia ganti. Tapi sebelum itu, ia harus menghancurkan Bagas terlebih dahulu. Sementara itu, di kontrakan kecil di Tanah Abang, Alana tertidur pulas di dada Bagas. Bagas tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit triplek yang bolong. Ada bintang yang mengintip dari lubang kecil di atap. Sebuah tanda, mungkin, bahwa meskipun gelap, cahaya selalu ada. Alana, bisiknya pelan. Aku berjanji akan menjadi pria yang pantas untukmu. Aku akan cari pekerjaan yang layak. Aku akan bersihkan diri. Aku akan... Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Alana bergumam dalam tidurnya, lalu memeluk Bagas lebih erat. Bagas tersenyum. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa memiliki rumah. Bukan kontrakan triplek ini, melainkan pelukan hangat seorang wanita yang menerimanya apa adanya. Tapi badai sudah di depan mata. Anton tidak akan tinggal diam. Dan ketika badai itu tiba, tidak ada yang siap menghadapinya. 2 bulan berlalu sejak malam terindah dalam hidup Alana. Hubungannya dengan Bagas semakin erat. Setiap akhir pekan, Alana selalu menyempatkan diri datang ke kontrakan kecil di Tanah Abang. Bagas kini mulai berbenah. Ia membersihkan kontrakannya, mengecat dinding triplek dengan warna putih meskipun hasilnya tidak sempurna. Ia juga mulai mencari pekerjaan, tetap setelah bertahun-tahun hanya mengamen dan kerja serabutan. Seorang teman lama menawarinya menjadi kuli angkut di pasar. Upahnya kecil, tapi Bagas menerimanya dengan senang hati. Aku ingin buktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu. Ucap Bagas suatu hari sambil menyeka keringat di dahinya. Tato di lengannya yang basah oleh peluh terlihat semakin kontras dengan warna kulitnya yang gelap. Alana hanya tersenyum dan menyeka wajah Bagas dengan sapu tangan bersih. Namun di balik kebahagiaan itu, Alana mulai merasakan sesuatu yang ganjil pada tubuhnya. Ia sering mual di pagi hari. Mulutnya terasa pahit setiap kali bangun tidur. Awalnya ia kira hanya kelelahan karena tugas kepolisian yang semakin menumpuk. Tapi ketika menstruasinya terlambat lebih dari 2 minggu, sebuah firasat buruk mulai menghantuinya. Suatu sore sepulang dari kantor, Alana mampir ke apotek dekat rumahnya. Ia membeli alat tes kehamilan dengan tangan gemetar. Di kamar mandi rumahnya yang besar di Menteng, ia melakukan tes itu sendirian. Jarum jam di dinding berdetak pelan. 2 menit terasa seperti 2 tahun. 2 garis. Positif. Alana terjatuh duduk di lantai kamar mandi. Tangannya menutup mulut untuk menahan tangis yang ingin meledak. Ia hamil. Ia mengandung anak dari Bagas, anak Pang bertato yang tinggal di kontrakan kumuh di Tanah Abang. Dunia terasa berputar lebih cepat dari biasanya. Dengan langkah gontai, Alana keluar dari kamar mandi. Di ruang keluarga, KH Maulana, ayahnya, sedang duduk membaca kitab kuning di kursi kesayangannya. Jubah putihnya yang bersih terlihat bercahaya di bawah lampu ruangan. Begitu melihat Alana masuk dengan wajah pucat, sang kiai mengernyit. Ada apa, Nah? Wajahmu pucat sekali, tanya KH Maulana sambil meletakkan kitabnya. Alana duduk di seberang ayahnya. Ia menggenggam ujung roknya yang basah oleh keringat dingin. Ayah, aku harus memberitahu sesuatu. KH Maulana mengamati putrinya dengan saksama. Selama 30 tahun menjadi imam besar di masjid kawasan Menteng, ia telah banyak menghadapi berbagai masalah jemaahnya. Tapi tidak pernah ia membayangkan bahwa masalah terbesar akan datang dari putri kesayangannya sendiri. Aku hamil, ayah. Ucap Alana dengan suara hampir berbisik. Ruangan itu menjadi sunyi. Angin malam yang masuk melalui celah jendela terasa berubah menjadi dingin menusuk tulang. KH Maulana tidak bergerak, tidak berkedip. Ia hanya menatap putrinya dengan mata yang kosong, seolah sedang berusaha mencerna kata-kata yang baru saja didengarnya.
Apa katamu? Ulang sang kiai dengan suara serak. Aku hamil, ayah. Alana menangis. Aku mohon maaf. Seketika itu juga, wajah KH Maulana berubah merah padam. Ia berdiri dari kursinya dengan cepat hingga kitab yang tadinya berada di pangkuannya jatuh berserakan ke lantai. Tangannya gemas membanting gelas teh di atas meja hingga pecah berkeping-keping. Hamil? Teriaknya sampai membuat seluruh rumah bergema. Kau hamil di luar nikah? Dengan siapa? Dengan Bagas, ayah. Alana tidak berani menatap wajah ayahnya. Anak pang yang dulu sempat ditahan di kantor polisi. KH Maulana mundur beberapa langkah. Wajahnya yang merah kini berubah pucat seperti mayat. Ia memegang dadanya yang sesak. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Anak pang bertato itu? Anak setan yang kau bela-bela di pengadilan itu? Itu ayah dari anak yang kau kandung? Alana mengangguk pelan sambil terus menangis. Maafkan aku, ayah. Aku benar-benar mencintainya. Cinta? KH Maulana tertawa keras dengan nada histeris. Cinta pada anak pang jalanan yang tidak punya pekerjaan, tidak punya masa depan, bahkan tidak punya orang tua? Kau sudah gila, Alana. Ayah, dia baik hati. Dia, diam, KH Maulana menghentakkan kakinya ke lantai. Aku tidak mau mendengar apapun tentang dia. Kau, putriku, telah menghancurkan nama baik keluarga yang kami bangun selama puluhan tahun. Aku seorang kiai terhormat. Jemaahku ribuan orang. Dan sekarang putriku hamil di luar nikah dengan anak pang? Aku tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahku lagi di masjid. Aku minta maaf, ayah. Alana tersedu-sedu. Tapi aku akan tetap mempertahankan anak ini. KH Maulana mendekati Alana dengan langkah tegap. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Alana menutup wajahnya, siap menerima tamparan. Tapi tamparan itu tidak pernah datang. Sang kiai hanya menurunkan tangannya dengan gemas lalu berbalik membelakangi putrinya. Keluarga kami tidak akan menerima anak haram itu, ucap KH Maulana dengan dingin. Dan aku tidak akan pernah mengakui lagi bahwa kau adalah anakku. Mulai sekarang, kau bukan bagian dari keluarga ini. Keluar dari rumahku. Jangan pernah kembali. Ayah, jangan tega. Keluar, teriak KH Maulana memekik. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Alana bangkit dari kursinya dengan tubuh limbung. Ia berlari keluar rumah sambil menangis terisak-isak. Di gerbang, dua orang tetangga yang kebetulan lewat melihatnya. Mereka berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah Alana. Dalam hitungan jam, kabar bahwa putri kiai hamil di luar nikah akan menyebar ke seluruh kawasan Menteng. Alana berjalan tanpa arah di tengah malam. Perutnya belum terlihat membuncit. Tapi ia tahu mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia menelepon Bagas dengan tangan gemetar. Bagas, aku hamil. Ucapnya lirih. Di seberang sana, Bagas terdiam panjang. Alana mendengar suara helaan napas yang dalam lalu suara Bagas berbicara dengan nada bergetar. Aku akan bertanggung jawab. Aku janji. Kamu tunggu di tempatmu, aku jemput. Tidak perlu. Alana menghela napas. Aku akan ke kontrakanmu. Aku sudah tidak punya rumah lagi. Apa maksudmu? Ayahku mengusirku. Alana hampir tidak bisa bicara karena sesak di dadanya. Aku diusir dari rumah. Bagas tidak bertanya lagi. Ia hanya berkata, aku tunggu di sini. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Telepon pun terputus. Alana menaiki ojek online menuju Tanah Abang. Di perjalanan, ia melihat langit malam Jakarta yang gelap tanpa bintang. Seolah alam ikut bersedih atas kehancuran hidupnya. Namun di dalam dadanya, ada secercah harapan kecil. Bagas tidak akan meninggalkannya. Bagas akan menjadi ayah bagi anaknya. Itu cukup untuk membuatnya tetap bertahan malam ini. Kabar kehamilan Alana menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Dalam waktu kurang dari seminggu, seluruh Polda Metro Jaya bergemuruh dengan gosip paling panas tahun itu. Seorang polwan teladan yang juga putri seorang kiai terhormat, hamil di luar nikah dengan anak pang bertato yang pernah ia interogasi. Berita ini terlalu menggoda untuk tidak disebarluaskan. Pagi pertama Alana masuk kantor setelah diusir dari rumah ayahnya. Suasana sudah berbeda sejak ia melangkahkan kaki ke lobi utama. Bribtu Rudi yang dulu selalu menyapanya dengan hormat, kini hanya mengangguk dingin tanpa senyum. Bribda Yoga yang biasa memanggilnya dengan panggilan akrab, kini terang-terangan membisikkan sesuatu di telinga rekannya sambil tertawa kecil. Mata mereka tajam, menusuk seperti ribuan jarum.
Alana berjalan menuju ruangannya dengan kepala tegak meskipun dadanya terasa seperti ditimpa batu besar. Ia tidak akan menunjukkan kelemahan. Ia sudah memilih jalannya. Tapi ketika ia melewati ruang ganti perempuan, sebuah kertas ditempel di pintu dengan tulisan besar. Polwan Jalang, hamil anak pang. Alana merobek kertas itu dengan tangan gemetar lalu memasukkannya ke saku seragam. Air mata sudah menunggu di pelupuk mata, tapi ia tahan. Di ruang rapat pagi itu, semua mata tertuju pada perut Alana yang masih rata namun sudah menjadi pusat perhatian. AKP Anton Mahardika yang memimpin rapat sengaja tidak menatap Alana sama sekali. Ia membahas angka-angka kriminalitas, target operasi, dan evaluasi kinerja unit. Tapi setiap kali ia menyebut kata integritas, ia mengucapkannya dengan nada yang sengaja ditekankan. Alana hanya diam, menunduk, mencatat hal-hal yang tidak penting. Setelah rapat, seorang brigadir senior menghampirinya di lorong. Katanya dengan suara cukup keras agar semua orang di sekitar mendengar. "Hei Alana, katanya sih kamu bunting karena dijebak anak pang itu. Atau memang kamu yang cari-cari? Masa ia polisi sekelas kamu terperdaya sama preman kampung?" Alana tidak menjawab. Ia terus berjalan. Di belakangnya, terdengar tawa kolektif yang menyayat hati. Sementara di luar tembok kepolisian, kabar ini juga menjadi santapan lezat bagi ibu-ibu pengajian di masjid tempat KH Maulana menjadi imam besar. Yang mulanya hanya bisik-bisik di serambi masjid, berubah menjadi gunjingan terbuka di majelis taklim. Seorang ibu dengan suara lantang berkata di depan puluhan jamaah, "Saya tidak habis pikir, anak kiai kok bisa melakukan hal seperti itu. Padahal kita semua mengagumi KH Maulana. Ternyata pendidikan agama di rumahnya gagal total." Aha. Maulana yang kebetulan lewat di belakang ruangan mendengar semua itu. Jubah putihnya terasa semakin berat menekan pundaknya. Selama 30 tahun membangun harisma sebagai pemuka agama yang disegani, semuanya runtuh dalam sekejap karena ulah putri semata wayangnya. Ia tidak bisa lagi berjalan dengan dada membusung di pasar atau di stasiun kereta. Setiap orang yang melihatnya kini berbisik tentang aib keluarganya. Minggu berikutnya, KH Maulana naik ke mimbar untuk berkhotbah seperti biasa. Tapi kali ini isi khotbahnya berbeda. Dengan suara berat bergetar, ia mengumumkan di hadapan ribuan jamaah bahwa mulai hari itu, ia melepas Alana sebagai anak kandungnya. "Saya tidak bertanggung jawab atas perbuatan zina yang dilakukannya. Doa saya tetap untuknya semoga bertobat, tapi ia bukan lagi bagian dari keluarga saya." Ucapannya disambut oleh hening yang mencekam, lalu diikuti oleh bisik-bisik yang semakin keras. Beberapa jamaah menggeleng-gelengkan kepala. Beberapa yang lain terlihat puas karena dugaan mereka selama ini terbukti. Di kontrakan sempit di Tanah Abang, Alana menerima semua berita ini dari ponselnya yang tidak pernah berhenti berdering. Bukan ucapan dukungan, melainkan pesan-pesan ancaman dan hujatan dari nomor yang tidak dikenal. Ada yang mengirimkan foto dirinya dengan lingkaran merah di perut disertai kata-kata kasar. Ada yang merekam video amatiran berisi caci maki di depan kamera. Dunia terasa begitu sempit dan kejam. Bagas memeluknya dari belakang saat Alana menangis terseduh-seduh di atas kasur tipis kontrakan itu. "Aku akan perbaiki semuanya," kata Bagas dengan suara lirih. "Aku akan cari pekerjaan yang lebih baik. Aku akan buktikan pada ayahmu bahwa aku bukan sampah. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kita lakukan." Alana menatap Bagas dengan mata sembab. "Apa itu?" Bagas menggenggam erat kedua tangan Alana. "Menikahlah denganku. Sekarang. Hari ini, tidak perlu pesta besar, tidak perlu keluarga, tidak perlu siapapun. Hanya kita berdua di hadapan penghulu dan 2 orang saksi. Aku tidak mau anak kita lahir tanpa status yang jelas. Aku tidak mau kamu terus menerima hinaan sendirian." Alana terisak. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Selama berminggu-minggu ia dihina, diusir, dan dibuang, tidak pernah sekalipun ia berpikir bahwa Bagas akan melamar dalam keadaan paling sulit seperti ini. "Kamu yakin?" tanyanya lirih. "Menikahiku berarti kamu akan menanggung semua aib ini bersamaku." Bagas tersenyum. "Aku sudah menanggung hidup tanpa keluarga selama bertahun-tahun. Aib tidak lebih berat dari kesepian. Dan bersamamu, aku tidak pernah merasa sendiri." 2 hari kemudian, di sebuah kantor urusan agama kecil di pinggiran Tanah Abang, Bagas dan Alana menikah secara sederhana. Alana mengenakan kebaya putih pinjaman dari tetangga yang baik hati. Bagas memakai kemeja putih polos yang baru ia beli dari hasil kuli angkut selama seminggu.
Dua orang saksi adalah teman Bagas dari jalanan dan seorang brigadir wanita yang masih setia berteman dengan Alana. Penghulu yang memimpin akad nikah adalah pria tua sederhana yang tidak peduli dengan tato di sekujur tubuh Bagas. Ketika Bagas mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang, Alana menangis. Tangis bahagia yang selama ini tertahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki rumah yang sesungguhnya. Bukan rumah besar di Menteng dengan ayah yang dingin. Bukan kontrakan kumuh dengan dinding triplek. Tapi rumah di dalam hati seorang pria yang menerimanya dengan segala kekurangan. Setelah akad, mereka hanya makan siang dengan nasi bungkus di halaman belakang kantor urusan agama. Bagas memotong tempe goreng untuk Alana dengan hati-hati. Maaf, tidak ada pesta mewah. Tapi aku janji, suatu hari nanti akan aku ganti dengan yang lebih baik. Alana menggigit tempe itu sambil tersenyum. Aku tidak butuh pesta. Aku hanya butuh kamu. Malam harinya, di kontrakan sempit itu, mereka berdua berbaring di atas kasur tipis sambil memandangi langit-langit triplek yang bolong. Alana memegang perutnya yang mulai membuncit. Sekarang kita keluarga kecil, kata Alana pelan. Bagas mencium keningnya. Keluarga kecil yang akan kita besarkan bersama. Namun di tempat lain, AKP Anton sedang mematangkan rencana jahatnya. Ia tidak tahu bahwa Bagas dan Alana sudah menikah. Ia duduk di ruang kerjanya sambil memandangi peta lokasi kontrakan Bagas yang sudah ia dapatkan dari Ipang. Sebuah pistol tanpa surat sudah siap di tangan preman bayarannya. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Anton mengirim pesan suara pada Ipang. Lakukan malam ini saat dia tidur. Tanamkan di dalam tas ranselnya yang lama. Jangan sampai ketahuan. Aku akan atur penggeledahan 2 hari lagi. Ipang membalas hanya dengan 2 kata. Siap bos. Anton meletakkan ponselnya lalu tersenyum di depan cermin. Wajahnya yang tampan kini terlihat menyeramkan di bawah lampu ruangan yang redup. Alana, kamu pilih anak pang itu. Sekarang lihat apa yang akan terjadi padanya. Aku akan membuatnya masuk penjara selama mungkin. Dan setelah itu, kamu tidak punya pilihan selain kembali padaku. Atau tenggelam bersama aibmu selamanya. Malam itu juga, di kontrakan kecil di Tanah Abang, Alana dan Bagas tertidur dalam pelukan setelah malam pertama pernikahan mereka. Perut Alana kini mulai sedikit membuncit. Usia kandungannya memasuki 4 bulan. Bagas meletakkan tangannya di atas perut itu, merasakan kehangatan keluarga kecil yang baru saja ia resmikan di hadapan hukum agama. Di luar, angin malam bertiup kencang membawa bau hujan dari kejauhan. Seseorang bergerak dalam kegelapan. Ipang, preman bayaran Anton, menyelinap di antara ganggang sempit menuju kontrakan Bagas. Dalam genggamannya, sebuah pistol FN berwarna hitam dingin. Ia tahu persis di mana Bagas menyimpan ransel lamanya karena Anton sudah memintanya mengintai selama seminggu terakhir. Pintu kontrakan tidak terkunci, hanya ditutup dengan kayu tipis. Ipang membukanya perlahan, memasukkan pistol ke dalam ransel, lalu menghilang seperti tidak pernah ada. Bagas dan Alana tidak menyadari apapun. Mereka terus tertidur dengan damai, tidak tahu bahwa badai yang jauh lebih dahsyat dari gunjingan tetangga akan segera menghantam hidup mereka. Tapi kali ini, mereka akan menghadapinya sebagai suami istri. Bukan lagi sebagai sepasang kekasih yang dianggap berdosa. Mereka sudah menikah. Mereka halal. Dan tidak ada yang bisa mencabut itu. 2 hari setelah pernikahan sederhana mereka, Bagas bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tersenyum melihat Alana yang masih tertidur pulas di sampingnya. Perutnya yang kini memasuki bulan keempat sudah terlihat sedikit membuncit di balik selimut tipis. Bagas mencium kening istrinya perlahan lalu beranjak ke dapur kecil untuk membuat teh. Hidup terasa indah meskipun sederhana. Ia sudah memiliki seorang istri yang ia cintai dan seorang anak yang akan segera lahir. Tidak ada yang lebih ia butuhkan dari dunia ini. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 9 pagi, saat Bagas baru saja selesai mandi dan mengganti pakaiannya dengan kemeja lusuh untuk bekerja, pintu kontrakannya didobrak dengan keras. Bukan 1 atau 2 orang, tapi 5 orang berseragam polisi lengkap dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang. Di belakang mereka, AKP Anton Mahardika melangkah masuk dengan senyum tipis yang tidak bisa ia sembunyikan. Angkat tangan, jangan bergerak, teriak Bribka Andri sambil mengarahkan laras senjatanya ke dada Bagas. Bagas mengangkat kedua tangannya perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, hanya kebingungan. Ada apa ini? Aku tidak melakukan apapun. Anton melangkah maju. Matanya menyapu seluruh ruangan kontrakan yang sempit.
Ia melihat Alana yang baru terbangun dan duduk di kasur dengan wajah pucat. Senyumnya semakin lebar. Inspektur 2 Alana, kamu rupanya di sini. Pakaian dinas tidak kamu kenakan. Ini sudah keterlaluan. Tapi itu urusan nanti. Sekarang, kita punya laporan tentang kepemilikan senjata api ilegal di kontrakan ini. Alana berdiri dengan cepat meskipun tubuhnya masih lemas karena baru bangun. Itu tidak mungkin, Panglima. Bagas tidak pernah memiliki senjata. Aku istrinya, aku tahu. Anton mengangkat alis. Istrinya? Kata siapa kalian sudah menikah? Kami menikah 2 hari lalu di kantor urusan agama. Alana meraih tas kecil di sudut ruangan dan mengeluarkan buku nikah. Ini buktinya. Anton meraih buku nikah itu dan membacanya sejenak. Wajahnya berubah merah padam. Ia tidak menyangka Alana dan Bagas sudah resmi menjadi suami istri. Ini menggagalkan sebagian rencananya. Tapi tidak masalah. Tuduhan kepemilikan senjata ilegal tetap akan membuat Bagas masuk penjara dalam waktu yang lama. Status pernikahan tidak menghapus bukti yang sudah ia tanam. Lakukan penggeledahan. Perintah Anton dingin. 5 orang anggotanya mulai membongkar isi kontrakan yang hanya berisi sedikit pakaian, beberapa buku puisi, sebuah gitar bekas, dan sebuah ransel tua yang tergantung di dinding. Bribka Andri membuka ransel itu dan mengeluarkan isinya satu persatu. Kaos lusuh, celana pendek, dompet kosong, lalu tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras di bagian paling bawah ransel. Dia mengeluarkan benda itu. Sebuah pistol FN Browning hitam. Lengkap dengan satu magasin berisi 5 butir peluru. Ini dia, Panglima. Seru Bribka Andri sambil mengangkat pistol itu tinggi-tinggi. Bagas membelalakkan matanya. Tidak mungkin, aku tidak pernah punya pistol. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Anton mengambil pistol itu dengan sarung tangan plastik. Ia berpura-pura memeriksanya dengan saksama. Senjata api tanpa surat. Peluru 5 butir. Ini barang bukti yang cukup kuat. Bagas Wicaksono, Anda ditahan dengan tuduhan kepemilikan senjata api ilegal. Anda berhak didampingi pengacara. Segala sesuatu yang Anda katakan bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Alana berlari menghampiri suaminya. Ia meraih tangan Bagas yang sudah mulai digelang dengan borgol. Ini jebakan. Aku kenal suamiku, dia tidak mungkin memiliki pistol. Panglima Anton, Anda harus memeriksa ulang. Anton menatap Alana dengan mata dingin. Kamu istri tersangka. Kamu tidak bisa menjadi saksi yang objektif. Dan kamu sendiri sedang dalam status kors dari kepolisian karena kasus sebelumnya. Sebaiknya kamu diam agar tidak memperburuk keadaan. Bagas dibawa keluar kontrakan dengan digiring 4 orang polisi. Di luar, tetangga-tetangga sudah berkumpul. Mereka berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Bagas dan Alana. Beberapa dari mereka adalah orang yang sama yang kemarin ikut bergunjing tentang kehamilan Alana. Kini mereka mendapat tontonan baru. Seorang anak pang bertato digelandang polisi dengan tuduhan memiliki senjata api. Anak itu memang sudah kelihatan jahat dari tatonya. Ucap seorang ibu setengah baya dengan suara sengaja dikeraskan. Istrinya juga polwan nakal, hamil duluan sebelum nikah. Sekarang suaminya jadi bandit. Sudah tidak heran, Alana mendengar semua itu. Kaki terasa lemas, tapi ia tidak mau jatuh. Ia berdiri di depan kontrakannya yang kini porak-poranda. Tangannya memegangi perut yang mulai membuncit. Di dalam kandungannya, bayi kecilnya bergerak seolah ikut merasakan keguncangan. Dari balik kaca mobil patroli, Bagas menatap Alana. Air mata jatuh di pipinya yang bertato. Ia tidak peduli dirinya dijebak. Yang ia pedulikan adalah Alana dan anak mereka. Siapa yang akan menjaga mereka jika ia masuk penjara? Siapa yang akan melindungi istri mudanya dari hinaan dan tekanan? Anton menghampiri Alana sebelum ikut naik ke mobil. Suaranya pelan, hanya untuk mereka berdua. Kamu lihat sendiri, Alana. Anak pang yang kamu bela itu ternyata penyimpan senjata ilegal. Berapa lama kamu pikir dia akan dipenjara? 5 tahun? 10 tahun? Atau seumur hidup? Kamu akan sendirian dengan anakmu. Tidak ada yang akan membantumu. Ayahmu sudah mengusirmu. Teman-temanmu sudah menjauhimu. Satu-satunya orang yang masih mau menerimamu adalah aku. Alana meludah ke tanah di depan kaki Anton. Aku lebih baik mati kelaparan di kontrakan ini daripada kembali padamu, Anton. Kau iblis yang memakai seragam polisi. Anton tersenyum. Dia tidak marah. Baginya, kemenangan sudah di depan mata. Bagas akan masuk penjara. Alana akan terlunta-lunta tanpa siapapun. Suatu hari,
Ketika rasa sakit itu sudah terlalu berat untuk ditanggung, ia yakin Alana akan kembali padanya. Dengan atau tanpa harga diri. Mobil patroli itu melaju meninggalkan gang sempit menuju markas kepolisian. Bagas menunduk di dalam mobil dengan borgol di tangannya. Istrinya yang hamil 4 bulan kini berdiri sendirian di depan kontrakan yang berantakan, tanpa uang, tanpa keluarga, tanpa masa depan yang jelas. Tapi di dalam dadanya, Alana masih menyisakan api kecil. Api keyakinan bahwa suaminya tidak bersalah. Api cinta yang tidak akan padam meskipun seluruh dunia menghujatnya. Api yang berbisik pelan bahwa kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Ia hanya harus bertahan sampai saat itu tiba. 30 hari telah berlalu sejak Bagas ditahan untuk kedua kalinya. 30 hari yang terasa seperti 30 tahun bagi Alana. Setiap pagi ia bangun di kontrakan yang semakin kumuh itu dengan perut yang kini sudah memasuki bulan kelima. Bayi di dalam kandungannya sering bergerak, mungkin ikut merasakan kesedihan ibunya yang tidak pernah berhenti menangis setiap malam. Alana tidak lagi bekerja sebagai polisi. Status korsnya masih berlaku, dan kemungkinan besar ia akan dipecat secara tidak hormat jika Bagas terbukti bersalah. Gaji terakhirnya sudah habis untuk membayar biaya pengacara dan kebutuhan sehari-hari. Kini ia hanya mengandalkan bantuan dari satu-satunya teman yang masih setia. Seorang wanita penjual gorengan bernama Mbak Yuli, yang dulu menjadi saksi alibi Bagas di pengadilan. Mbak Yuli baik hati. Setiap sore ia menyisihkan 10 tusuk gorengan untuk Alana. Kadang ia juga membawakan nasi bungkus dan sayur asem buatannya sendiri. Tapi itu pun tidak cukup. Kontrakan yang ditempati Alana adalah kontrakan yang sama dengan kontrakan Bagas dulu, dinding triplek tipis, atap seng bocor, lantai semen tanpa ubin. Dan tetangga-tetangganya tidak pernah berhenti menghina. Setiap kali Alana keluar untuk buang air di kamar mandi umum, ia harus melewati deretan ibu-ibu yang duduk di teras sambil mengupas bawang atau menjemur pakaian. Bisik-bisik mereka selalu sama. Itu dia poluan jalang itu. Hamil anak bandit. Suaminya sekarang dipenjara karena simpan senjata. Sudah takdir, siapa suruh menikah dengan preman? Alana tidak pernah membalas. Ia hanya menunduk dan berjalan lebih cepat. Tapi suatu malam, batas kesabarannya benar-benar diuji. Sekelompok pemuda mabuk berjalan melewati kontrakannya sekitar pukul 11 malam. Mereka melihat Alana yang sedang duduk di depan kontrakan karena udara di dalam terlalu pengap. Seorang dari mereka berteriak dengan suara sengau karena mabuk. "Hei, poluan bunting. Suami lagi dibui, siapa yang menghamili lagi? Jangan-jangan aku bisa gantikan." Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Alana segera masuk ke dalam kontrakan dan mengunci pintu. Ia memegangi perutnya yang bergerak-gerak hebat. Bayinya mungkin kaget mendengar suara teriakan dan tawa kasar itu. Alana menangis dalam diam. Ia tidak punya siapapun untuk minta tolong. Tidak ada Bagas, tidak ada ayah, tidak ada teman. Hanya dinding triplek yang berlubang dan atap bocor yang menjadi saksinya. Sementara itu, di dalam sel tahanan Makobrimob, Bagas juga tidak dalam keadaan yang lebih baik. Ia ditempatkan di sel isolasi bersama 3 tahanan lain yang sebagian besar adalah preman dan residivis. Tato di sekujur tubuhnya membuatnya langsung dikenali sebagai anak pang. Beberapa tahanan lain mengejeknya, tetapi Bagas tidak peduli. Yang ia pikirkan hanya Alana dan anak yang dikandungnya. Setiap malam, sebelum tidur, Bagas akan memandangi tato bunga sakura di lengan kirinya. Ia berbisik pelan pada tato itu, seolah sedang berbicara pada ibunya yang sudah tiada. "Ibu, tolong jaga Alana untukku. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar dari sini. Tapi aku harus kuat. Untuk anakku, untuk istriku." Di dunia luar, AKP Anton Mahardika tersenyum puas. Sidang perdana Bagas dijadwalkan 2 minggu lagi. Anton sudah memastikan bahwa jaksa penuntut umum yang menangani kasus ini adalah teman lamanya. Pengacara yang ditunjuk untuk Bagas juga pengacara pilihan Anton yang sengaja dibuat tidak kompeten. Segalanya berjalan sesuai rencana. Suatu siang, Anton mengunjungi KH Maulana di rumahnya yang megah di Menteng. Sang kiai menerima tamu itu dengan dingin. Anton duduk di kursi tamu sambil menatap jubah putih yang tergantung rapi di lemari kaca. "KH Maulana, saya datang ke sini bukan untuk menambah luka. Saya justru ingin membantu," ucap Anton dengan nada penuh kepura-puraan. "Membantu bagaimana?" tanya KH Maulana tanpa menatap Anton. "Alana sedang hamil. Suaminya sekarang di penjara. Dia tinggal di kontrakan kumuh di Tanah Abang tanpa uang dan tanpa perlindungan.
Saya tahu Bapak sudah melepasnya sebagai anak. Tapi sebagai sesama manusia, tidakkah Bapak iba melihat putri Bapak sendiri hidup seperti itu? Kaha. Maulana terdiam. Jari-jarinya yang keriput memegang erat tasbih butiran demi butiran. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak mau menangis di depan Anton. Saya bersedia menikahi Alana jika Bapak meridau. Lanjut Anton. Saya tahu ini tidak ideal. Dia sudah menikah dengan orang lain dan sedang hamil anak orang lain. Tapi saya bersedia menerimanya apa adanya. Saya akan membebaskan Bagas dengan syarat dia menceraikan Alana. Saya punya pengaruh di pengadilan. Kaha. Maulana menghela napas panjang. Ia menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan suara berat. Aku tidak akan mencampuri urusan Alana lagi. Dia sudah bukan anakku. Tapi jika kamu bisa membawanya kembali ke jalan yang benar, aku tidak akan menghalangi. Anton tersenyum lebar. Terima kasih, Kaha. Maulana, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah Anton pergi, Kaha. Maulana masuk ke kamarnya dan mengurung diri. Ia membuka lemari tua di sudut ruangan. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah album foto. Foto-foto lama Alana saat masih kecil, saat pertama kali belajar mengaji, saat lulus dari akademi kepolisian. Air mata jatuh dari mata tua itu. Maafkan ayah, nak, bisiknya lirih. Ayah terlalu lemah untuk melawan gengsi. Ayah terlalu pengecut untuk membela darah daging sendiri. Tapi tidak ada yang mendengar permintaan maaf itu. Alana terlalu jauh dan terlalu sakit untuk kembali. Sementara itu, di kontrakan kecil di Tanah Abang, Alana terbangun di tengah malam karena rasa sakit yang menusuk perutnya. Ia menjerit pelan. Tangannya meraba perut yang bergerak-gerak hebat. Ada yang tidak beres. Mungkin karena stres yang terus-menerus. Mungkin karena kekurangan gizi. Atau mungkin ini pertanda bahwa anaknya tidak akan selamat jika ia terus hidup dalam tekanan seperti ini. Alana bangkit dari kasur dengan susah payah. Ia berjalan keluar kontrakan di tengah hujan deras yang turun sejak sore. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang peduli. Ia berjalan seorang diri menuju klinik kesehatan terdekat yang masih buka meskipun sudah larut malam. Di klinik itu, seorang perawat tua memeriksanya dengan saksama. Denyut jantung bayi masih kuat. Tapi tekanan darah Alana sangat tinggi. Ibu harus istirahat total. Jangan banyak pikiran. Jangan stres. Ini berbahaya bagi ibu dan janin, kata perawat itu dengan wajah khawatir. Alana hanya mengangguk. Ia tidak punya tempat untuk istirahat total. Ia tidak punya orang yang bisa menghilangkan stresnya. Satu-satunya orang yang bisa membuatnya tenang sedang berada di balik jeruji besi. Dan satu-satunya keluarga yang ia miliki telah membuangnya seperti sampah. Di pintu keluar klinik, hujan masih deras. Alana duduk di bangku kayu yang basah. Ia memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Tangannya mengusap perutnya yang membulat. Anakku, bisiknya pelan. Maafkan ibu. Ibu tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Ibu tidak bisa memberimu ayah yang bebas. Tapi ibu janji, ibu tidak akan menyerah. Tidak peduli seberapa beratnya, ibu akan tetap bertahan untukmu. Di tempat lain, di sel tahanan Makobrimob, Bagas juga terjaga di tengah malam. Ia memegang tato di lengannya sambil berdoa pada Allah dengan khusyuk. Ya Allah, lindungi istriku. Lindungi anakku. Beri aku kekuatan untuk keluar dari sini. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Engkau berikan. Aku akan menjadi suami dan ayah yang baik. Amin. Mereka berdua terpisah oleh tembok dan jeruji besi. Tapi hati mereka terhubung oleh cinta dan harapan yang sama. Semoga badai ini segera berlalu. Semoga kebenaran segera terungkap. Semoga fajar keadilan segera menyingsing di ujung kegelapan malam yang panjang ini. Hari ke-60 Bagas mendekam di sel tahanan Makobrimob. 2 bulan penuh ia menjalani hari-hari yang sunyi dan penuh tekanan. Sidang perdananya sudah berlangsung 2 kali dan hasilnya selalu sama. Bagas dinyatakan bersalah memiliki senjata api ilegal. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 12 tahun penjara. Pengacara yang ditunjuk untuk membelanya nyaris tidak pernah memberikan pembelaan yang meyakinkan. Segalanya terasa seperti sudah diatur dari awal. Bagas duduk di sudut sel dengan tubuh yang semakin kurus. Rambut mohawk hijaunya sudah dicukur pendek oleh petugas penjara. Tato di sekujur tubuhnya masih terlihat jelas, tapi kini ia tidak lagi peduli dengan penampilan. Yang ia pikirkan hanyalah Alana dan anak yang dikandungnya. Setiap malam ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan agar kebenaran segera terungkap. Di luar penjara, Alana juga semakin terpuruk.
Perutnya kini sudah memasuki bulan ke-7. Ia sulit berjalan jarak jauh. Uangnya hampir habis. Mbak Yuli, satu-satunya teman yang masih setia, mulai kewalahan membantu karena usahanya sendiri sedang sepi pembeli. Alana sudah tidak punya harapan lagi. Ia hanya bertahan hidup untuk anaknya. Namun takdir berkata lain. Pada suatu pagi yang cerah, sekitar pukul 9.30, iring-iringan mobil mewah melintas di depan gerbang Makobrimob. Bukan 1 atau 2 mobil, melainkan 7 unit kendaraan mewah yang terdiri dari 3 Toyota Land Cruiser hitam, 1 Mercedes S600 warna marun mengkilap, 1 BMW seri 7 warna perak, dan 2 Range Rover hitam dengan kaca film paling gelap. Semua mobil itu berhenti tepat di depan pos penjagaan utama. Seorang pria parubaya keluar dari Mercedes marun itu dengan gerakan tegas dan penuh wibawa. Tingginya sekitar 175 cm, berbadan tegap dengan rambut yang mulai memutih di bagian pelipis. Ia mengenakan kemeja batik coklat tua dengan motif garis yang sederhana namun terbuat dari kain sutra berkualitas tinggi. Celana bahan hitam, sepatu pantofel mengkilap buatan Italia, dan sebuah cincin batu akik merah delima di jari manis kirinya. Di belakangnya, 6 orang pria berbadan besar dengan setelan jas hitam dan kacamata hitam berdiri membentuk barisan. Mereka adalah tim pengawal pribadi yang sangat profesional. 2 sekretaris muda laki-laki dan perempuan membawa tas kerja dan tablet di tangan mereka. Petugas jaga yang baru saja bertugas terbelalak melihat iring-iringan mobil itu. Ia segera keluar dari pos dan memberi hormat. "Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa kami bantu?" Pria parubaya itu tidak menjawab. Sekretaris laki-laki di sampingnya maju selangkah. "Juragan Hartawan Wijaya dari Banjarmasin ingin bertemu dengan Bapak Kapolda." "Sekarang, ini sudah dijadwalkan." Petugas jaga itu menelan ludah. Ia tahu nama Hartawan Wijaya. Siapa yang tidak tahu di lingkaran kepolisian? Hartawan adalah juragan batubara terbesar di Kalimantan Selatan dan Timur. Perusahaannya menguasai hampir 60% tambang batubara di wilayah tersebut. Ia memiliki relasi hingga ke tingkat istana negara. Bahkan Kapolda Metro Jaya sendiri, Inspektur Jenderal Gatot Subroto, pernah menerima sumbangan dari Hartawan untuk pembangunan masjid di lingkungan kepolisian. "Silakan masuk, Juragan. Saya akan mengantarkan," ucap petugas itu dengan suara sedikit gemetar. Hartawan Wijaya melangkah masuk ke gedung utama Makobrimob. Pengawalnya langsung menyebar di sekelilingnya dengan sigap. Di lift menuju lantai 5 tempat ruang Kapolda berada, Hartawan tidak bicara sepatah kata pun. Matanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Bukan marah, bukan sedih, melainkan tekad yang membaja. Di ruang kerja Kapolda, Inspektur Jenderal Gatot Subroto sedang menikmati kopi buatan sekretaris pribadinya. Begitu ajudan memberitahu bahwa Juragan Hartawan sudah datang, ia segera berdiri dan merapikan seragamnya. Gatot tahu bahwa kunjungan seorang pengusaha sekelas Hartawan tidak pernah tanpa alasan penting. "Selamat pagi, Juragan. Ada angin apa sehingga Bapak datang ke Jakarta?" tanya Gatot sambil menjabat tangan Hartawan dengan hangat. Hartawan duduk di kursi tamu tanpa diundang. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi. "Pak Gatot, saya tidak akan memakan banyak waktu Bapak. Saya datang ke sini karena ada satu masalah yang sangat serius." Gatot duduk di seberangnya. Wajahnya berubah serius. "Silakan, Juragan. Ada masalah apa?" Hartawan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari dalam tas yang dibawa sekretarisnya. Ia meletakkannya di atas meja dengan pelan namun penuh penekanan. "Anak saya ditahan di markas Bapak. Dijebak. Saya punya bukti rekaman kamera pengawas dan rekaman percakapan yang menunjukkan bahwa semuanya adalah rekayasa." Gatot mengerjap. "Anak Bapak? Siapa nama beliau, Juragan?" "Bagas Wicaksono." Hartawan menatap lurus ke mata Kapolda. Anak pang bertato yang sekarang ditahan dengan tuduhan kepemilikan senjata api ilegal. Ruangan itu menjadi sunyi. Gatot tidak bisa berkata-kata. Ia membuka amplop coklat itu dan mengeluarkan isinya. Beberapa lembar foto, sebuah USB drive, dan salinan surat dakwaan Bagas. Ia memeriksa foto-foto itu satu persatu. Foto-foto yang menunjukkan seorang pria bertubuh kurus dengan tato di sekujur tubuhnya. Wajahnya mirip dengan Hartawan, terutama bentuk rahang dan matanya. "Bapak yakin ini anak Bapak?" tanya Gatot dengan suara hati-hati. Hartawan menghela napas panjang. "Saya berpisah dengan ibunya sejak Bagas masih kelas 3 sekolah dasar. Saya pergi merantau ke Kalimantan karena kemiskinan. Kami bercerai.
Ibu Bagas membesarkannya seorang diri. 7 tahun lalu, Ibu Bagas meninggal karena kanker. Saya baru tahu setelah 3 tahun kemudian. Sejak saat itu, saya mencari Bagas. Saya habiskan miliaran rupiah untuk menyewa detektif swasta, tim intel, bahkan mantan agen khusus. Baru 2 bulan lalu, tim saya menemukan jejaknya. Ternyata dia sudah menjadi anak pang dan tinggal di kontrakan kumuh di Tanah Abang. Gatot terdiam. Ia tahu cerita ini akan menjadi ledakan besar jika terbukti benar. Lalu mengapa Bapak baru datang sekarang? Tanyanya. Karena 2 bulan lalu anak saya ditangkap. Hartawan suaranya mulai bergetar. Saya kumpulkan bukti dulu. Saya tidak mau datang dengan tangan kosong. Sekarang saya punya semuanya. Rekaman kamera pengawas di sekitar kontrakan anak saya menunjukkan 2 orang tak dikenal menanam pistol ke dalam tas ranselnya. Rekaman percakapan telepon antara seorang perwira polisi di sini dengan preman bayaran juga sudah saya miliki. Saya tahu persis siapa dalang di balik semua ini. Siapa? Tanya Gatot dengan napas memburu. AKP Anton Mahardika. Hartawan mengepalkan tangannya. Perwira yang cemburu karena anak saya menikahi wanita yang ia cintai. Perwira yang tidak bisa menerima penolakan. Perwira yang tega menjebak anak orang hanya karena sakit hati. Gatot membanting amplop itu ke meja. Wajahnya merah padam. Anton. Selama ini ia adalah perwira teladan di mata saya. Tidak pernah terpikir bahwa ia bisa melakukan hal sekotor ini. Hartawan berdiri. Pak Gatot, saya tidak menuntut Bapak memecatnya. Saya hanya ingin keadilan. Saya ingin anak saya dibebaskan. Saya ingin kebenaran terungkap di depan umum. Jika Bapak tidak bisa memberikannya, saya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya punya nomor pribadi Bapak Presiden. Saya punya hubungan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya akan membuat kasus ini menjadi nasional jika perlu. Gatot segera berdiri. Tangannya terangkat untuk menenangkan. Juragan, tunggu. Saya akan panggil Anton sekarang. Kita selesaikan hari ini juga. Saya janji. Kapolda itu meraih telepon di mejanya dan menekan tombol sambungan ke ruang operasi. Panggil AKP Anton Mahardika ke ruang saya. Sekarang. Jangan ada yang bilang apa-apa sebelumnya. Dari balik jendela ruang Kapolda, langit Jakarta mulai beranjak mendung. Seperti alam pun ikut menahan napas menyaksikan peristiwa besar yang akan terjadi. Hartawan Wijaya berdiri di dekat jendela itu sambil memegang sebuah foto usang di sakunya. Foto seorang anak kecil berusia 10 tahun dengan senyum lebar dan rambut ikal. Itu adalah foto terakhir Bagas sebelum ia kehilangan ayahnya. Tunggu sebentar lagi, nak. Ayah akan menjemputmu. Bisik Hartawan dalam hati. Ayah akan membawamu pulang. Tidak lebih dari 15 menit setelah Kapolda menelepon, AKP Anton Mahardika melangkah masuk ke ruang kerja Inspektur Jenderal Gatot Subroto. Wajahnya masih terlihat segar dengan senyum percaya diri seperti biasa. Seragam polisinya rapi, sepatu mengkilap, rambut disisir sempurna. Ia tidak tahu bahwa di dalam ruangan itu sudah ada seseorang yang akan menghancurkan seluruh karirnya dalam hitungan menit. Anton melihat Hartawan Wijaya yang duduk di kursi tamu. Sekilas ia merasa ada yang aneh dengan pria parubaya itu. Tapi ia tidak mengenalnya. Wajah Hartawan tidak asing di media massa, tapi Anton terlalu sibuk dengan urusannya sendiri untuk mengikuti berita tentang pengusaha tambang batubara. Ada perlu apa, Pak Kapolda? Tanya Anton dengan nada hormat. Kapolda tidak menjawab. Ia hanya menunjuk kursi di hadapan Hartawan. Duduk. Anton duduk. Senyumnya mulai sedikit memudar. Ia bisa merasakan ketegangan di ruangan ini. Ada sesuatu yang tidak beres. Matanya melirik ke arah Hartawan, lalu kembali ke Kapolda. AKP Anton, kata Kapolda dengan suara berat. Bapak di sini adalah Juragan Hartawan Wijaya dari Banjarmasin. Beliau adalah pengusaha tambang batubara terbesar di Kalimantan. Anton mengangguk. Hormat saya, Juragan. Ada hubungannya dengan tugas saya? Hartawan tidak menjawab. Ia mengeluarkan sebuah harddisk dari dalam tasnya dan meletakkannya di atas meja. Suaranya dingin, menusuk tulang. Ada hubungannya, perwira. Sangat erat hubungannya. Harddisk itu berwarna hitam kecil. Tapi isinya cukup untuk menghancurkan seorang perwira polisi yang sudah berpengalaman belasan tahun. Hartawan mendorong harddisk itu ke arah Kapolda. Di dalamnya ada rekaman kamera pengawas dari gang dekat kontrakan anak saya. Ada juga rekaman percakapan telepon antara AKP Anton dengan preman bayaran bernama Ipang. Rekaman itu membuktikan bahwa Anton yang menyuruh Ipang menanam pistol di tas ransel anak saya.
Semua ini sudah diverifikasi oleh tim forensik independen. Ruangan itu menjadi hening. Suara detak jam dinding terdengar seperti palu yang memukul kepala Anton berkali-kali. Wajahnya yang tadinya segar kini berubah pucat. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Tangannya yang semula santai di pangkuan, kini mengepal erat. "Pak Kapolda, saya tidak," ucap Anton terbata. "Tunggu dulu, AKP Anton," potong hartawan dengan suara yang semakin dingin. "Saya belum selesai. Anak saya bernama Bagas Wicaksono. Saya ayah kandungnya. Saya meninggalkannya 20 tahun lalu karena kemiskinan. Saya pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari nafkah. Saya gagal menjadi ayah yang baik. Tapi saya tidak pernah berhenti mencari dia. Selama 7 tahun terakhir, saya habiskan harta dan tenaga untuk menemukan putra saya. Dan ketika saya menemukannya, dia sudah menjadi anak pang bertato yang tinggal di kontrakan kumuh. Tapi itu tidak masalah baginya. Bagas tetaplah anak saya." Anton terdiam. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak pang tak berharga yang ia jebak ternyata adalah pewaris kerajaan tambang batu bara. Hartawan berdiri. Ia berjalan mendekati Anton dengan langkah tegap. "Sekarang, perwira, saya tanya kamu. Kamu cemburu karena anak saya menikahi wanita yang kamu cintai, yaitu Inspektur 2 Alana Kirana. Kamu tidak terima ditolak. Maka kamu jebak anak saya dengan tuduhan palsu. Kamu tanam pistol di kontrakannya. Kamu atur penggeledahan. Kamu bayar jaksa dan pengacara untuk memastikan anak saya dihukum berat. Apakah saya salah?" Anton membuka mulutnya untuk membantah, tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya terasa kaku. Kapolda yang dari tadi diam, sekarang berdiri. Ia mengambil harddisk itu dan memasangkannya ke laptop di meja kerjanya. Dalam hitungan detik, layar laptop menampilkan rekaman kamera pengawas. Terlihat jelas 2 orang pria berjaket hitam masuk ke gang sempit, membuka pintu kontrakan dengan perlahan, lalu keluar setelah beberapa saat. Waktu dan tanggal di rekaman itu persis sama dengan malam sebelum penggeledahan kontrakan Bagas. Kapolda membuka file berikutnya. Sebuah rekaman suara. Suara Anton dan suara preman bernama Ipang terdengar sangat jelas. "Anton, tanamkan pistol itu di tas ranselnya. Jangan sampai ketahuan. Aku akan atur penggeledahan besok lusa." "Siap, bos." Rekaman itu berhenti. Kapolda menutup laptop. Matanya menatap Anton dengan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. "AKP Anton Mahardika, kamu telah mencemarkan institusi kepolisian. Kamu telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memenjarakan orang tak bersalah. Kamu telah melakukan tindak pidana pemalsuan barang bukti, penganiayaan terhadap tersangka, dan konspirasi jahat. Saya perintahkan kamu ditahan mulai detik ini." Anton jatuh berlutut. Tangannya gemetar hebat. Air mata mulai mengalir di pipinya yang tampan. "Pak Kapolda, saya minta maaf. Saya mohon kesempatan. Saya tidak tahu dia anak juragan hartawan. Saya hanya cemburu, Pak. Saya cinta Alana. Saya sudah menunggunya 3 tahun. Saya tidak rela dia diambil oleh anak pang itu." Hartawan yang mendengar kata anak pang itu melangkah maju. Sekali lagi, ia ulangi ucapannya. Suaranya gemetar menahan amarah. "Anak pang? Kamu sebut anak saya anak pang? Kamu lihat tato di tubuhnya, rambut mohawk hijaunya, tindik di bibirnya. Lalu kamu anggap dia sampah? Padahal di balik semua itu, dia adalah manusia yang berjuang sendirian sejak kecil. Dia kehilangan ibu, ditinggal ayah, dan tetap bertahan hidup tanpa pernah mencuri atau membunuh. Tapi karena cemburu buta, kamu hancurkan hidupnya." Anton hanya bisa menunduk dalam-dalam. Tubuhnya gemetar seperti daun kering tertiup angin. Kapolda menekan tombol di mejanya. 2 ajudan bersenjata masuk ke ruangan dengan sigap. "Bawa AKP Anton ke ruang tahanan internal. Jaga ketat. Tidak boleh ada yang menemui dia tanpa izin saya langsung. Lalu panggil tim propam. Saya akan memprosesnya hari ini juga." Ajudan itu menggenggam tangan Anton dan membawanya berdiri. Anton tidak melawan. Ia hanya menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Dalam hitungan jam, berita tentang penangkapannya akan menyebar ke seluruh kepolisian. Karir yang ia bangun selama belasan tahun hancur dalam sekejap. Semua karena dendam dan cemburu buta yang tidak terkendali. Setelah Anton keluar, Kapolda menghela napas panjang. Ia menatap hartawan. "Juragan, saya minta maaf atas apa yang terjadi. Ini kegagalan saya dalam mengawasi bawahan." Hartawan menggeleng. "Saya tidak butuh maaf, Pak Gatot.
Saya butuh anak saya dibebaskan. Sekarang, Kapolda mengangguk. Saya akan perintahkan pembebasan Bagas Wicaksono segera. Semua berkas perkara akan saya batalkan. Dan Inspektur 2 Alana akan saya pulihkan statusnya. Bahkan saya akan naikkan pangkatnya sebagai bentuk permintaan maaf institusi. Hartawan tersenyum untuk pertama kalinya. Terima kasih, Pak Gatot. Saya tidak akan melupakan kebaikan Bapak. Kapolda mengangkat telepon dan menghubungi ruang tahanan. Segera bebaskan tahanan bernama Bagas Wicaksono. Statusnya tidak bersalah. Jangan tunda sedetik pun. Di seberang sana, petugas tahanan terdiam sejenak lalu menjawab dengan suara kaget. Baik, Pak Kapolda. Segera dilaksanakan. Hartawan berjalan ke jendela. Matanya menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Setelah 20 tahun berpisah, setelah 7 tahun mencari, akhirnya ia akan bertemu dengan putranya. Bukan anak kecil berusia 10 tahun dengan senyum lebar dan rambut ikal. Tapi seorang pria dewasa 25 tahun dengan tato di sekujur tubuh dan bekas luka kehidupan di matanya. Tidak masalah, Nak, bisik Hartawan dalam hati. Sekeras apapun hidupmu, Ayah akan selalu menerimamu. Ayah akan mengganti semua waktu yang hilang. Ayah akan membawamu pulang. Lorong tahanan Makobrimob terasa lebih panjang dari biasanya ketika Bagas melangkah keluar dari sel isolasi. Ia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Beberapa menit yang lalu, ia sedang duduk di sudut sel sambil memandangi tato bunga sakura di lengannya. Tiba-tiba petugas jaga membuka pintu besi yang berat itu dan berkata bahwa ia bebas. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Hanya kata-kata singkat. Keluar. Kamu tidak bersalah. Bagas berjalan dengan langkah gontai. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, rambutnya sudah dicukur pendek oleh petugas penjara. Tato di leher dan tangannya masih terlihat jelas, tapi kini tato itu tidak lagi membuatnya terlihat menakutkan. Justru membuatnya terlihat seperti korban dari sebuah sistem yang hampir menghancurkannya. Ketika ia sampai di pintu utama gedung tahanan, ia melihat sesosok pria parubaya berdiri di tengah lorong. Pria itu tinggi tegap, rambutnya mulai memutih di pelipis, mengenakan kemeja batik coklat dan celana bahan hitam. Di belakang pria itu berdiri 6 orang berpakaian serba hitam yang jelas-jelas adalah pengawal pribadi. Bagas menghentikan langkahnya. Ada sesuatu di wajah pria itu yang terasa familiar. Bentuk rahangnya, matanya yang sayu, bahkan cara ia berdiri dengan tegap namun sedikit membungkuk. Seperti bayangan dari wajahnya sendiri yang lebih tua. Nak, suara pria itu pecah. Hanya satu kata, tapi getarannya menggetarkan seluruh ruangan. Bagas terdiam. Tidak mungkin. Pria ini wajahnya, samar-samar ia ingat dari foto-foto lama yang disimpan ibunya di dalam album usang. Foto seorang pria muda menggendong anak kecil di depan rumah sederhana. Itu adalah satu-satunya kenangan yang ia miliki tentang ayahnya. Ayah? Suara Bagas hampir tidak terdengar. Hartawan Wijaya tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari kecil mendekati putranya. Kedua tangannya yang kekar meraih pundak Bagas, lalu menariknya dalam pelukan yang erat. Selama 20 tahun ia memendam rasa bersalah karena meninggalkan putranya. Selama 7 tahun ia mencari tanpa lelah. Dan kini, di depan matanya berdiri putranya yang telah menjadi pria dewasa. Kurus, lusuh, penuh tato, tapi tetap darah dagingnya. Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah. Tangis Hartawan pecah. Ayah pergi karena miskin. Ayah tidak punya pilihan. Ayah pikir dengan pergi ke Kalimantan, ayah bisa sukses dan menjemput kamu serta ibumu. Tapi ketika ayah kembali, ibu kamu sudah tiada. Dan kamu sudah hilang. Bagas tidak bisa berkata-kata. Dadanya sesak. Air mata yang selama 2 bulan ia tahan di dalam penjara, akhirnya jatuh juga. Tangannya yang semula kaku di sisi tubuh, perlahan terangkat dan membalas pelukan ayahnya. Di luar gedung tahanan, sebuah helikopter sudah menunggu. Hartawan memegang tangan Bagas dan mengajaknya keluar. Nak, kita jemput istrimu. Alana sedang hamil besar sendirian di kontrakan. Ayo kita bawa dia pulang. Helikopter mendarat perlahan di lapangan terbuka dekat kontrakan kumuh di Tanah Abang. Debu beterbangan, membuat warga sekitar berhamburan keluar dari gubuk-gubuk reot mereka. Mereka menyaksikan dengan mata terbelalak ketika seorang pria parubaya berpakaian batik mewah turun dari helikopter diikuti 6 orang pengawal. Namun yang lebih mengejutkan adalah sosok kurus bertato yang berjalan di samping pria itu. Bagas, anak pang yang kemarin masih digelandang polisi dengan tuduhan kepemilikan senjata ilegal,
kini turun dari helikopter dengan wajah berseri. Alana yang sedang duduk di depan kontrakannya dengan perut besar, terjatuh ketika melihat suaminya. "Bagas!" serunya terisak. Bagas berlari dan berlutut di depan istrinya. Ia memeluk Alana erat-erat, membenamkan wajahnya di pundak wanita yang sangat ia cintai. "Maafkan aku, Alana. Maafkan aku sudah meninggalkanmu sendirian. Aku tidak akan pernah pergi lagi. Aku janji." Alana menangis. Tangannya meraba wajah Bagas yang semakin kurus, rambutnya yang sudah dicukur pendek, dan bekas tindik di bibirnya. "Kamu kurus, Bagas. Kamu sakit? Aku sehat. Aku sehat sekarang karena aku sudah bersama kamu lagi." Hartawan Wijaya berjalan mendekati pasangan itu. Ia berlutut di hadapan Alana dengan hormat. "Alana, saya ayah Bagas. Saya minta maaf karena tidak bisa hadir lebih awal. Saya akan menebus semua kesalahan saya. Kamu dan anak kamu akan saya rawat. Kamu tidak akan tinggal di kontrakan ini lagi." Alana hanya bisa mengangguk sambil terus menangis. Hatinya terlalu penuh untuk berkata-kata. Tanpa membuang waktu, hartawan memerintahkan anak buahnya untuk mengemasi barang-barang Alana. Helikopter itu kemudian terbang meninggalkan Tanah Abang menuju sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Bukan rumah KH Maulana, tapi rumah milik hartawan yang baru saja ia beli untuk keluarganya. Namun Bagas menolak masuk ke rumah mewah itu. Ia menggenggam tangan Alana dan berkata pada ayahnya, "Ayah, kita harus pergi ke rumah Kiai Maulana dulu. Aku harus minta maaf padanya. Aku harus mengakui semua kesalahanku di hadapannya." Hartawan mengangguk. Ia memerintahkan sopir untuk mengarahkan mobil ke rumah KH Maulana yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di depan rumah megah dengan halaman luas itu, Bagas turun dengan langkah mantap. Alana berjalan di sampingnya dengan perut besar. Hartawan mengikuti di belakang. Penjaga rumah terkejut melihat kedatangan mereka. Tapi Bagas hanya berkata dengan suara tenang, "Tolong sampaikan pada Kiai Maulana bahwa Bagas, menantunya, datang untuk meminta maaf." Aha. Maulana yang sedang duduk di ruang tamu membaca kitab kuning, hampir menjatuhkan kitabnya ketika mendengar nama itu. Ia belum pernah bertemu langsung dengan Bagas sejak pernikahan rahasia putrinya. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke pintu. Di ambang pintu, Bagas langsung berlutut. Tubuh kurusnya menyentuh lantai. "Kiai Maulana, saya Bagas. Saya datang bukan dengan bangga, tapi dengan hati yang hancur. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya. Saya telah mencoreng nama baik keluarga Kiai. Saya telah membuat putri Kiai hamil sebelum halal. Saya telah hidup dalam kemaksiatan selama bertahun-tahun. Saya mohon maaf." KH Maulana terdiam. Matanya menatap Bagas yang berlutut di depannya. Tato-tato di leher dan tangan Bagas terlihat jelas. Tapi kali ini, sang Kiai tidak melihat tato. Ia melihat air mata yang mengalir di pipi menantunya. Alana ikut berlutut di samping suaminya. "Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga harga diri keluarga. Aku melanggar ajaran agama yang ayah ajarkan. Aku mohon ampun kepada Allah, dan aku mohon maaf kepada ayah." KH Maulana tidak kuasa menahan air matanya. Jubah putihnya basah. Pria tua itu berlutut di hadapan putrinya dan menantunya. Tangannya gemetar menyentuh kepala mereka. "Maafkan ayah." Isak KH Maulana, ayah yang seharusnya minta maaf. Ayah mengusir kamu saat kamu paling butuh. Ayah lebih mencintai harga diri daripada kasih sayang. Ayah minta maaf kepada Allah, dan ayah minta maaf kepada kalian berdua. Hartawan yang menyaksikan dari belakang, ikut berlutut. "Kiai, saya juga berdosa. Saya meninggalkan anak saya selama 20 tahun. Saya tidak mengajarinya agama. Saya mohon maaf kepada Allah dan kepada Kiai." Mereka berempat berlutut dalam lingkaran. Mereka menangis. Mereka saling memaafkan. Angin sore berhembus lembut, seolah ikut merestui pertobatan yang tulus itu. Setelah tangis reda, KH Maulana menggenggam tangan Bagas. "Nak, apa yang akan kamu lakukan setelah ini?" Bagas menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan mata yang bersinar. "Kiai, saya ingin bertaubat sebenar-benarnya taubat. Saya ingin menggunakan sisa hidup saya untuk beribadah kepada Allah. Saya ingin mendirikan pondok pesantren gratis untuk anak-anak jalanan, anak-anak pang, anak-anak yang tidak punya siapa-siapa. Saya ingin mereka belajar agama, belajar membaca Al-Quran, dan tidak mengulang kesalahan saya." KH Maulana terbelalak. "Kamu serius?" "Nah, saya serius, Kiai."
Bagas menatap lurus. Saya akan menggunakan harta dari ayah saya untuk itu. Tapi saya tidak bisa sendirian. Saya mohon Kiai menjadi pembimbing utama pondok itu. Saya mohon Kiai yang mengizinkan dan merestui pendirian pondok ini. Saya hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Hartawan segera maju. Kiai, saya akan mendanai sepenuhnya. Tanah, bangunan, guru-guru, apapun yang dibutuhkan. Ini bentuk taubat saya sebagai ayah yang lalai. Aha, Maulana menangis haru. Ia memeluk Bagas erat. Allahu Akbar. Allah benar-benar memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nak, saya dengan sepenuh hati menzinikan pondok pesantren itu. Bahkan saya akan mengajak seluruh jemaah untuk membantu. Alana mengusap perutnya yang besar sambil tersenyum. Ia menggenggam tangan Bagas. Aku bangga padamu, suamiku. 9 bulan kemudian, di atas tanah seluas 5 hektar di pinggiran Jakarta, berdiri pondok pesantren Taubat Cahaya Umat. Gerbang megahnya diresmikan oleh KH Maulana didampingi Bagas dan hartawan. 100 anak jalanan menjadi santri pertama. Mereka mengenakan sarung dan peci rapi. Tidak ada tato, tidak ada rambut mohawk. Tapi di dinding utama pondok, terpampang sebuah foto besar. Foto Bagas saat masih menjadi anak pang dengan tato naga di lengan dan rambut hijau menyala. Di bawah foto itu tertulis kata-kata, "Jangan lihat penampilanku, lihatlah pertobatanku." Setiap orang berhak mendapat cahaya, termasuk mereka yang pernah terbenam dalam kegelapan. Pondok ini gratis untuk semua yang ingin kembali ke jalan Allah. Aha, Maulana berdiri di podium dengan jubah putihnya yang bersih. Suaranya bergetar saat menyampaikan sambutan. Hari ini, saya menyaksikan sendiri bahwa taubat yang tulus akan melahirkan kebaikan yang berlipat. Menantu saya, yang dulu saya anggap anak setan, kini menjadi pembawa rahmat bagi ratusan anak terlantar. Inilah keajaiban istighfar. Inilah keajaiban meminta maaf dan memaafkan. Bagas berdiri di samping Alana yang menggendong bayi mungil bara. Wajahnya yang dulu penuh tato kini bersih. Meskipun bekas tato masih terlihat samar di lengannya. Ia menatap langit dan berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih telah memberiku kesempatan kedua. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa istriku. Ampuni dosa ayahku dan ayah mertuaku. Jadikan pondok ini sebagai jalan kami menuju ridho-Mu. Amin. Alana menyandarkan kepalanya di bahu Bagas. Air mata bahagia jatuh di pipi bayi bara yang tersenyum dalam tidurnya. Di belakang mereka, KH Maulana dan hartawan berdiri berdampingan, dua ayah yang akhirnya bersatu dalam sebuah harapan.